Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang akhirnya berhasil menghancurkan jari hitam besar dengan menggunakan teratai api 4 warna, dan langsung melesat menuju ke arah Gu Yao si epik abadi yang sombong. Bahkan sosok Xiaoyan juga telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan banyak mata yang terkejut saat dirinya menembak ke arah Gu Yao yang berwajah pucat, dan teratai api 4 warna juga memancarkan kilau yang sangat cerah. Bahkan gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, sehingga menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas, dan dengan sekejap Xiaoyan pun muncul 100 meter di depan Gu Yao. Tentu pada saat ini Gu Yao benar-benar tidak bisa menghindar, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah menyaksikan api yang cemerlang ini bersinar dengan cepat di matanya. Lalu wajah semua orang dari klan Gu berubah ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti, karena ternyata Xiaoyan benar-benar bermaksud memberikan pukulan mematikan kepada Gu Yao. Namun tepat ketika teratai api di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Gu Yao, sebuah desahan tidak berdaya tiba-tiba bergema di stadion, lalu suara tersebut meminta Xiaoyan untuk menunjukkan belas kasihannya, dan setelah suara ini terdengar Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba terdiam, bahkan tidak ada yang bisa maju sedikit pun dan teratai api yang awalnya sangat liar dan ganas telah menjadi lembut pada saat ini. Tentu perubahan semacam ini menyebabkan mata Xiaoyan seketika menyusut. Lalu Xiaoyan pun masih tetap mencoba untuk berjuang, akan tetapi dirinya akhirnya menemukan bahwa dirinya tidak dapat bergerak sedikit pun. Kemudian terlihat sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiaoyan ketika ruang itu sendiri berhenti, dan orang yang muncul mengenakan jubah putih, lalu rambut dan alisnya berwarna putih salju dan matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Gu Qian dan tetua lainnya dari klan Gu juga buru-buru membungkuk dengan hormat dan menyapa orang tua ini yang dipanggil dengan tetua Tong Xuan. Lalu orang tua yang dipanggil ketua Tong Xuan pun mengangguk. Setelah itu matanya beralih ke arah Xiaoyan saat dirinya menghela nafas dengan lembut. Lalu dirinya mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima teratai api yang berhenti di tangan Xiaoyan. Dan setelah itu dirinya dengan lembut mencubitnya dan teratai api yang berisi kekuatan pemusnahan diam-diam pecah. Bahkan pecahnya teratai api ini tidak menimbulkan riak sedikit pun. Dan setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai Annihilation Fire Lotus, tetua Tong Xuan pun akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiaoyan. Kemudian dirinya menjentikkan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Lalu setelah itu melilit tubuh Xiaoyan, dan tenggelam dalam energi lembut ini. Kemudian bekas luka darah di permukaan tubuh Xiaoyan juga dengan cepat menghilang, dan dalam sekejap mata luka-luka tersebut pun benar-benar menghilang dan tubuhnya kembali seperti sedia kala. Tentu saat ini Xiaoyan merasa kagum di dalam hatinya ketika dirinya menyaksikan keterampilan tetua Tong Xuan, karena Xiaoyan juga bukanlah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dan jelas tidak mungkin baginya untuk membunuh Gu Yao dalam klan Gu ini karena ini masalahnya, dan dirinya telah menggunakan kesempatan ini untuk mundur. Setelah itu Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kepada tetua Tong Xuan dan berterima kasih banyak atas bantuannya. Tetua Tong Xuan pun mengangguk sambil tersenyum dan matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Lalu sesaat kemudian dirinya berkata dengan suara yang serak, "Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seorang seperti ini, dan kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dirinya tahu mengenai hal ini." Setelah mengatakan ini tetua Tong Xuan pun menoleh ke arah Gu Yao yang tampak pucat, kemudian dirinya berkata, "Gu Yao sudah kalah dalam pertandingan ini." Menanggapi hal itu Gu Yao pun mengepalkan tangannya dengan erat, sedangkan suara tenang tetua Tong Xuan bergema di stadion yang benar-benar sunyi ini. Lalu tubuh Gu Yao tiba-tiba gemetar saat mendengar perkataannya. Tentu dirinya jelas mengerti bahwa jika tetua Tong Xuan tidak ikut campur tangan pada saat terakhir, maka dirinya di sini akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Meskipun demikian dirinya yang angkuh merasa sulit untuk menerima kenyataan kejam ini, karena dirinya tidak pernah berharap bahwa akan dikalahkan oleh sampah dari klan Xiao. Melihat Gu Yao yang mengepalkan tangannya dengan erat, suara samar tetua Tong Xuan pun menjadi lebih keras ketika bergema di langit. Dirinya berkata,
kemenangan adalah kemenangan dan sebuah kekalahan adalah sebuah kekalahan, dan jika Gu Yao bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa dirinya telah kalah, maka bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi Jenderal Black Summer Army, dan bagaimana mungkin dirinya akan menjadi Black Summer King di masa depan. Tentu saja Gu Yao pun mengatupkan giginya hingga sesaat kemudian dirinya akhirnya menghirup udara dalam-dalam, lalu matanya mendarat di Xiao Yan saat dirinya dengan enggan berkata bahwa dirinya telah kalah. Stadion pun benar-benar sunyi saat semua orang melihat ke langit, dan ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota dari klan Gu. Tentu mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Yao sebenarnya telah mengakui kekalahan, karena Gu Yao bisa berada di peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu, namun justru saat ini dirinya telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak, dan realitas kejam semacam ini menyebabkan mereka merasakan ketidakpercayaan yang ekstrim. Bahkan Lin Xiu, Ling Quan dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Tentu mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata karena akhir seperti ini telah melampaui semua harapan mereka. Kemudian mereka pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu Gu Zhen mengangkat kepalanya dan melihat sosok Xiao Yan yang berada di langit. Kemudian dirinya berkata bahwa Xiao Yan bukan orang biasa, karena hal-hal yang telah Xiao Yan alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Gu Yao. Jadi tidak heran jika dirinya muncul sebagai pemenang, dan beberapa dari mereka tidak boleh memprovokasi Xiao Yan di masa depan, karena jika tidak maka mereka hanya akan mencari penghinaan mereka sendiri. Lin Xiu dan yang lainnya pun melebarkan mulut mereka ketika mendengar hal ini, karena dengan kekuatan mereka jika mereka melangkah maju menghadapi Xiao Yan maka itu namanya membiarkan pihak lain memukuli wajah mereka. Gu Zhen pun tersenyum ketika dirinya melihat cara mereka bertindak, lalu matanya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion, dan mata Gu Zhen mendarat di sebuah pohon yang menjulang tinggi. Lalu tiga sosok berdiri di atas pohon dengan seorang pria berjubah perak yang sedang melihat ke arah langit dan tertawa. Sosok tersebut pun segera berkata, bahkan Gu Yao juga telah menggunakan jari penghancur senyap akan tetapi tetap saja kalah, dan pukulan yang diterima Gu Yao kali ini cukup hebat dan sepertinya mereka telah meremehkan Xiao Yan sang cucu monton. Kemudian salah seorang pria yang tampak kekar segera berkata, dia memang sangat kuat, dan jika dirinya berada di level yang sama dengan Gu Yao, maka Gu Yao akan menderita kekalahan yang lebih cepat. Lalu sosok pria yang berdiri di depan segera berkata, jika dirinya adalah Dou Zun bintang 8, maka mereka berdua juga tidak cocok untuknya. Pria berjubah perak pun tertawa dan bertanya, bagaimana dengan kakak? Pria berjubah hijau yang berada di depan hanya menggelengkan kepalanya. Lalu tidak lama pria berjubah perak pun segera bertanya, mengapa kakak tidak mengikuti tes? Pria berjubah hijau pun segera berkata, dirinya telah mengikutinya. Mendengar hal itu pria berjubah perak pun segera bertanya, bagaimana hasil tes tersebut? Pria berjubah hijau berkata, dirinya baru saja mencapai garis keturunan kelas 9, dan dirinya pun memutarkan kepalanya dan tato klan yang sangat cerah dengan warna pelangi samar mengalir di atasnya. Kemudian kelompok pria berjubah perak tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam ketika mereka melihat tato klan ini. Dan wajah mereka pun seketika dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Sementara itu di sisi lain tetua Tong Xuan di langit melambaikan lengannya kepada Xiao Yan dan Gu Yao saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, karena pertandingan telah berakhir maka Gu Yao dan Xiao Yan harus pergi. Xiao Yan pun sedikit mengangguk saat dirinya mendengar hal ini. Lalu dirinya pun menangkupkan kedua tangannya ke arah tetua Tong Xuan. Dan setelah itu dirinya berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Tetua Tong Xuan meraih tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka, dan alun-alun yang rusak ke titik di mana ratusan lubang muncul pun mulai bergetar, dan jumlah batu besar yang tidak terhitung jumlahnya dengan cepat menonjol keluar. Lalu setelah itu dengan lambaian tetua Tong Xuan pecahan batu itu pun menghilang entah kemana. Dan kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. Lalu dirinya pun segera berteriak bahwa dirinya akan melakukan upacara yang tersisa. Gu Qian dan tetua lainnya terkejut ketika mendengar hal ini.
dan dengan segera mereka tampaknya memahami sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan minggir. Lalu tetua Tong Xuan pun perlahan mendarat di langit setelah tetua lainnya mundur, dan setelah itu matanya yang tersenyum beralih ke sosok memikat di area khusus. Lalu dirinya pun dengan lembut berkata, "Sekarang adalah giliran Sun Er." Mata semua orang di stadion tertuju pada sosok memikat itu sesaat setelah suara tetua Tong Xuan terdengar. Namun Sun Er sama sekali mengabaikan tatapan semua orang ini, lalu matanya yang cantik sedikit khawatir saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang telah kembali ke tempat duduknya, lalu dirinya pun bertanya dengan lembut, "Apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja?" Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dirinya baik-baik saja, dan dirinya hanya mengalami kelelahan saat ini, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Setelah Xiao Yan beristirahat sebentar, tangan halus Sun Er pun dengan lembut menyeka jejak darah di mulut Xiao Yan, namun dirinya tidak mengatakan apa-apa, akan tetapi ada kemarahan samar menari dalam matanya yang cantik. Meskipun Xiao Yan telah menang kali ini, namun ada bahaya sepanjang pertarungan, dan jika Xiao Yan tidak membentuk Annihilation File Lotus pada saat terakhir, maka setidaknya dirinya akan terluka parah oleh serangan tersebut. Lalu Sun Er pun mengepalkan tangannya, setelah itu dirinya mengangguk di depan wajah tersenyum Xiao Yan, sedangkan tubuhnya pun melayang dan dirinya dengan lembut mendarat di alun-alun seperti kupu-kupu yang menari. Sun Er pun perlahan melangkah maju dan tangannya dengan lembut menyentuh cakram bintang saat dirinya menutup matanya yang cantik. Setelah Sun Er memejamkan matanya, beberapa cahaya mulai memancar dari tangannya. Dan di bawah cahaya ini satu demi satu bintang mulai diam-diam muncul di piringan bintang. Tentu saja semua orang yang hadir terfokus pada piringan bintang, karena munculnya setiap bintang akan menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang. Bahkan hampir semua anggota klan Gu menghirup udara sejuk dalam-dalam ketika mereka melihat 9 bintang yang mempesona di piringan bintang. Bahkan Gu Sun, Gu Qian dan tetua lainnya dengan kekuatan seperti itu diam-diam mengencangkan tangan mereka, lalu mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap piringan bintang dan kegembiraan menari di mata mereka. Sedangkan pria berjubah perak di atas pohon besar tanpa sadar wajahnya terkejut dan penuh dengan rasa iri, lalu dirinya bergumam bahwa ini memang garis keturunan kelas 9, dan kekuatan garis keturunan Sun Er benar-benar sangat kuat. Pria berpakaian hijau segera berbicara dengan suara yang samar bahwa ini belum berakhir, karena jika itu hanya garis keturunan kelas 9 maka orang-orang tua itu tidak akan berkumpul di sini. Hati pria berjubah perak dan pria kekar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Sementara itu di sisi lain mata tetua Tong Xuan menatap bintang yang sangat terang. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, jantungnya masih berdebar tanpa sadar pada saat ini. Tentu dirinya menyadari bahwa ini Sun Er telah benar-benar mencapai puncak kelas 9. Sementara itu tangan Sun Er tiba-tiba bergetar di depan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu darah mengalir deras di pembuluh darahnya dan potongan cahaya keemasan mengikuti pembuluh darah ini dan dengan cepat berkumpul di tangannya yang menyentuh cakram bintang. Dan titik cahaya keemasan menjadi lebih padat hingga pada akhirnya lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning, dan cakram bintang pun tiba-tiba bergetar ketika cahaya ini mencapai puncaknya. Lalu banyak garis retakan kecil mulai muncul dan setelah itu mereka mulai menyebar dengan cepat, dan pada akhirnya ledakan pun tidak lama terjadi saat bintang kuning keemasan ke-10 muncul. Lalu sebuah pilar cahaya kuning keemasan melesat ke langit dari tangan Sun Er, bahkan gelombang demi gelombang tekanan kuat menyebar dari pilar cahaya tersebut, dan di bawah tekanan ini sebagian besar orang yang hadir terkejut mengetahui bahwa Doqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar, lalu ketakutan dan rasa hormat pun mulai menyebar dari jiwa mereka. Bahkan semua orang dari klan Gu tercengang saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Lalu mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er merasakan jika tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Bahkan anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan intens seperti ini, dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa 10 bintang akan muncul, dan ini adalah garis keturunan surgawi.
Sedangkan kelompok Xiao Yan menyaksikan ada lebih dari setengah anggota klan Gu yang berlutut dalam sekejap, bahkan di antara mereka adalah Lin Xiu dan yang lainnya. Namun beberapa sesepuh yang kekuatan seperti Gu Yao tidak berlutut, namun mereka masih membungkuk, namun mata mereka tidak berani menatap langsung sosok kuning keemasan tersebut. Sedangkan Mang Tianqi pun menghela nafas lembut sebelum akhirnya berkata, dia adalah gadis yang luar biasa, dan ini adalah garis keturunan dewa, klan Gu benar-benar diberkati. Sementara itu tetua Tong Xuan dengan bersemangat bergumam saat Sun Er menatapnya, dirinya berkata, memang garis keturunan surgawi baru. Kemudian dirinya secara bertahap menjadi tenang dan tersenyum kepada Sun Er. Setelah itu wajahnya menjadi serius saat dirinya dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Selanjutnya tangannya pun dengan lembut mengepal di ruang kosong di hadapannya, dan pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip muncul di tangannya ketika dirinya melakukannya. Mang Tianqi pun menghela nafas ketika dirinya melihat pena naga berwarna pelangi yang berkedip-kedip, lalu dirinya pun bergumam, ini adalah pena Dewa Langit Pelangi, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah digunakan klan Gu selama 1000 tahun terakhir, dan apakah mereka akhirnya mengeluarkan benda ini sekarang? Sementara itu mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan terbuka ketika proses pembuatan tato selesai, dan saat matanya terbuka tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat, dan di bawah cahaya pelangi ini cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu yang tidak mampu menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Dan tidak lama tawa orang tua samar-samar terdengar dari langit yang jauh ketika cahaya pelangi meletus. Tawa itu sangat samar dan cepat berlalu, dan jika telinga seseorang tidak tajam maka suara ini mungkin tidak akan terdeteksi. Lalu suara tawa dilanjutkan dengan berkata, tato klan pelangi akhirnya muncul di dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Tetua Tong Xuan pun sedikit terkejut ketika mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Lalu dirinya segera membungkuk ke bagian tertentu dari langit dan bergumam, tidak terduga bahwa orang ini telah diganggu. Sementara itu di sisi lain pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi tersebar, dan saat dirinya hendak berbalik matanya tiba-tiba beralih ke tempat duduk yang berada di stadion, lalu mata Xiao Yan yang tampak agak pucat terlempar ke posisi pria berjubah hijau. Dan pria berpakaian hijau pun tersenyum saat melihat mata Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, apakah mereka telah diketahui? Setelah itu jari-jari kakinya ditekan di atas pohon runtuhnya melayang dan mundur. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun mengerutkan kening saat dirinya melihat pria berpakaian hijau misterius tersebut pergi. Xiao Yan menyadari bahwa orang ini seharusnya menjadi anggota dari klan Gu. Namun tekanan yang dirinya tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan sedikit lebih kuat dari Gu Yao. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya berdiri dari tempat duduknya, lalu dirinya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mang Tianqi. Xiao Yan berkata kepada dokter peri kecil dan yang lainnya agar mereka segera pergi, karena sudah tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Setelah itu Xiao Yan pun tersenyum kepada Sun Er yang ada di alun-alun, lalu dirinya memimpin kelompok dokter peri kecil dan berjalan pergi. Sementara itu Sun Er segera berkata kepada tetua Tong Xuan karena upacara telah selesai maka Sun Er akan pergi terlebih dahulu. Sun Er benar-benar khawatir mengenai cedera Xiao Yan ketika dirinya melihat kelompok Xiao Yan pergi. Tubuh Sun Er pun segera mengejar kelompok yang di depan banyak pasang mata. Tetua Tong Xuan dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya ketika dirinya melihat Sun Er pergi sesuka hatinya, lalu dirinya tertawa getir dan bergumam, sepertinya garis keturunan surgawi saja tidak cukup, karena klan Xiao tampaknya masih lebih baik karena mereka tidak perlu melakukan apa-apa, namun mereka bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa. Singkat cerita malam hari pun telah tiba dengan dokter peri kecil yang menemui Xiao Yan di kamarnya, lalu dirinya segera bertanya, bagaimana kabar Xiao Yan? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, tidak ada masalah yang serius, dan Xiao Yan hanya terlalu lelah pada saat ini, karena kekuatan penghancur senyap yang telah ditransmisikan ke dalam tubuh Xiao Yan telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata,
Pertarungan melintas level benar-benar sangat merepotkan. Dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, ini adalah hal yang wajar, karena jika Xiao Yan berada di level yang sama dengan Bu Yao, maka kemungkinan dirinya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas. Xiao Yan pun hanya terdiam sebelum akhirnya menoleh ke arah dokter peri kecil dan bertanya, di manakah Ayang Sun Er berada? Dokter peri kecil pun berkata, Sun Er telah pergi ke klan Gu. Dokter peri kecil mendengar bahwa Sun Er mengatakan perihal makam surgawi yang akan dibuka dalam waktu 2 hari, jantung Xiao Yan pun berdebar kencang saat dirinya mendengar kata makam surgawi, dan Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan keningnya saat dirinya memikirkan hal ini, karena hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu tidak berada di tempat yang baik. Oleh karena itu Xiao Yan sedikit khawatir bahwa klan Gu akan campur tangan dan menghentikan Xiao Yan untuk masuk ke sana. Sementara itu di sisi lain di sebuah aula utama klan Gu yang cukup terang dengan banyak tokoh yang duduk mengelilingi meja rapat yang luas, lalu tetua Tong Xuan pun segera berbicara, selanjutnya mereka akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang dapat memasuki makam surgawi, dan masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Oleh karena itu 2 tempat ini menjadi kosong, dan menurut aturan klan Gu maka mereka dapat menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain klan Gu akan memiliki 4 tempat. Lalu seorang tetua dengan lembut berbicara, namun seharusnya ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu mereka untuk masuk ke makam surgawi, sehingga dengan kata lain mereka masih kekurangan 2 tempat. Gu Qian pun bertukar pandangan dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum akhirnya berkata, bukankah tempat untuk klan Xiao yang selalu digunakan untuk klan Gu, sehingga dengan begitu akan cukup jika mereka menambahkan tempat tersebut. Seorang tetua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, namun klan Xiao memiliki Xiao Yan dan dirinya telah datang kali ini. Menanggapi hal itu Gusan yang berambut putih pun mulai buka suara. Dirinya berkata, klan Xiao telah menolak sedemikian rupa dan itu tidak lagi diperingkatkan di antara klan kuno, sehingga dengan begitu tidak akan menjadi permasalahan dan dirinya berpikir Xiao Yan seharusnya bisa memahami hal ini. Beberapa tetua tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Namun tetua Tong Xuan mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan dari Gusan. Sementara tetua Tong Xuan mengerutkan keningnya tiba-tiba pintu yang tertutup rapat pun mengeluarkan ledakan ketika terguncang dan terbuka. Para penjaga pintu baru saja akan berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Saat ini cahaya pelangi menerangi aula besar dan menyebar ke semua sesepuh di dalamnya. Lalu pada saat yang sama suara dingin tiba-tiba terdengar dari dalam aula besar ini. Suara tersebut berkata kepada tetua Gusan, sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, sepertinya klan Gu telah menempati tempat mereka, dan saat ini seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Namun mengapa dirinya menolak untuk mengembalikan tempat tersebut? Apakah tetua Gusan kali ini tidak berlebihan? Tentu saja ekspresi cukup banyak sesepuh berubah ketika cahaya pelangi menutupi aula dan tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Bahkan beberapa sesepuh tertawa pahit dan siapa lagi dari klan Gu selain Sun Er yang memiliki tekanan garis keturunan seperti itu. Ketua Tong Xuan pun menghela nafas tanpa daya dan meminta Sun Er untuk menyembunyikan tato terlebih dahulu. Lalu dirinya pun segera melirik ketua Gusan yang ekspresinya agak jelek saat dirinya berbicara. Setelah mendengar kata-kata Tong Xuan cahaya pelangi yang dipancarkan di antara alisnya pun berangsur-angsur melemah. Lalu Sun Er pun berjalan ke sisi meja rapat dan beberapa kemarahan melompat di dalam matanya yang cantik. Sedangkan wajah Gusan benar-benar tenggelam saat dirinya mencoba menegur Sun Er. Dirinya berkata bahwa Sun Er adalah anggota klan Gu, jadi pikirkan lebih banyak untuk klan Gu ketika dirinya bertindak. Sun Er pun seketika memelototi Gusan yang serakah. Lalu dirinya berkata kepada tetua Gusan, meskipun dirinya adalah anggota klan Gu, namun ada beberapa hal yang tidak boleh berlebihan, karena klan Gu telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia.
Selain itu, tempat untuk klan Xiao selalu diserahkan kepada klan Gu sejak mereka meninggalkan dataran tengah, sehingga dengan begini klan Gu mendapatkan manfaat dari bantuan mereka, dan sekarang Xiao Yan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan. Apakah tetua Gusan tidak berencana untuk mengembalikan tempat itu kepadanya? Akan tetapi tetua Gusan justru berpikir untuk mengucilkannya, dan siapapun yang memiliki hati nurani sepertinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetua Tong Xuan pun mengerutkan keningnya hingga akhirnya dirinya pun mulai membuka mulutnya. Dirinya memerintahkan mereka untuk berhenti berdebat, karena memang agak berlebihan untuk mengecualikan Xiao Yan. Ditambah lagi klan Gu juga telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk mengembalikan mereka, apalagi hanya ada satu orang dari klan Xiao yang datang. Bahkan jika mereka mengizinkan Xiao Yan memasuki makam surgawi, maka klan Gu masih memiliki 5 tempat, dan hal ini sudah cukup bagus untuk klan Gu dan semua orang seharusnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Sun Er pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya dirinya membungkukkan tubuhnya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu Sun Er pun berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di depan mata para penjaga di sekitarnya yang penuh hormat. Setelah itu banyak sesepuh yang perlahan berdiri dan meninggalkan aula satu demi satu. Sedangkan tetua Tong Xuan duduk di kursinya dan menyaksikan aula besar ini dengan cepat kosong. Sebelum menghela nafas, dirinya segera bertanya, bagaimana pemimpin klan dan yang lainnya memandang Xiao Yan? Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata dari tetua Tong Xuan terdengar. Lalu seorang lelaki tua berjubah abu-abu perlahan muncul dan dengan samar menjawab, Xiao Yan akan menjadi besar. Tetua Tong Xuan pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya ragu-ragu sejenak dan bertanya, bagaimana dengan giok dewa kuno Toshi? Karena berdasarkan yang mereka ketahui maka kemungkinan besar itu ada di tangan Xiao Yan, dan hal-hal itu akan menjadi merepotkan jika benda ini akhirnya diambil oleh klan Hun. Sosok berjubah abu-abu pun dengan lembut berkata, sebaiknya tidak perlu khawatir karena itu akan diselesaikan. Lalu singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiao Yan yang berjalan menuju ke puncak gunung, sedangkan cedera dan kelelahan di dalam tubuhnya pada saat ini telah sembuh. Bahkan Xiao Yan membiarkan mantra api beredar saat perlahan berjalan melewati hutan pegunungan. Ekspresi serius seketika juga melintas di wajah Xiao Yan saat dirinya melihat ke tepi jalan gunung di depannya, karena ada sesosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat tersebut. Dari indranya orang ini bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Dirinya berkata, junior Xiao Yan ini hanya lewat, tolong maafkan Xiao Yan jika dirinya telah mengganggu tetua. Setelah itu Xiao Yan pun menggeser kakinya dan perlahan menarik diri. Perasaan yang diberikan orang ini kepadanya terlalu aneh sehingga menyebabkan dirinya tidak punya pilihan lain selain berhati-hati. Bersamaan dengan Xiao Yan yang melangkah mundur, sebuah perkataan pun segera terdengar yang memerintahkan Xiao Yan untuk tidak perlu pergi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang melangkah mundur, sebuah tawa pun seketika terdengar yang dilanjutkan dengan berkata, Xiao Yan tidak perlu pergi karena dirinya telah menunggunya. Xiao Yan pun menelan seteguk air liur dan dirinya melihat lurus ke depan di mana sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini tidak memiliki tekanan yang kuat, akan tetapi Xiao Yan tidak berani meremehkan orang ini sedikit pun. Tentu dirinya yakin bahwa orang di hadapannya ini sudah pasti orang yang paling menakutkan yang dirinya temui sejak kelahirannya. Kemudian sosok tersebut pun kembali tertawa sebelum akhirnya berkata, sungguh tidak disangka klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan pemuda yang luar biasa, karena setelah garis keturunannya terbuang sia-sia, dan saat ini membuat sosok tersebut tidak memiliki pilihan lain selain percaya bahwa tindakan Xiao Xuan memang benar-benar masuk akal. Hati Xiao Yan pun terasa dingin ketika kalimat singkat ini terdengar. Tentu dirinya mengerti bahwa orang misterius di depannya ini telah berhubungan dengan leluhurnya. Dengan kata lain, pihak lain adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Xiao Yan pun dengan hormat bertanya, bolehkah dirinya tahu nama dari tetua? Sosok tersebut pun tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan Xiao Yan.
Setelah itu dirinya pun perlahan berbalik, dan orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun, lalu dirinya tampak seperti pria parubaya biasa dengan pakaian yang juga biasa, bahkan senyum yang muncul di wajahnya menyebabkan seseorang merasakan kedamaian, dan penampilan biasa ini agak berbeda dari apa yang Xiao Yan bayangkan di dalam hatinya. Namun sebelum dirinya bisa pulih, sebuah kalimat berikutnya justru pria parubaya itu pun membuat Xiao Yan merasa terpana. Kemudian sosok tersebut segera berkata, "Saya adalah ayah dari Sun Er." Xiao Yan pun terdiam dan dirinya telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klan Gu, dan keberadaan merupakan seorang puncak sejati di dunia ini sekarang, dan keberadaan puncak di benua Doqi ini telah muncul di hadapan Xiao Yan dengan penampilan yang sangat biasa. Pria parubaya itu pun tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan dan dirinya bertanya, apakah Xiao Yan sangat terkejut? Xiao Yan pun berangsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini, lalu dirinya diam-diam mengamati pria parubaya di hadapannya dan tertawa kering. Xiao Yan menemukan bahwa dirinya tidak tahu harus berkata apa-apa di depan orang yang menakutkan dengan kekuatan luar biasa ini, karena seolah-olah setiap pikiran yang tertinggal di dalam hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Kemudian pria parubaya pun tertawa samar sebelum akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa dirinya dipanggil Gu Yuan, dan mereka telah bertemu saat Xiao Yan lahir namun tidak ada yang tahu identitasnya. Tentu saja Xiao Yan sekali lagi tercengang dan dirinya tidak menyangka bahwa dirinya telah bertemu dengan kepala klan yang sangat kuat ini ketika dirinya tiba di dunia ini. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan hormat, bolehkah dirinya tahu hal penting apa yang menyebabkan kepala klan Gu Yuan menunggu junior ini di sini? Gu Yuan pun tersenyum dan menjawab, ini adalah permasalahan antara Xiao Yan dengan Sun Er. Hati Xiao Yan pun sedikit keras saat mendengar hal ini, lalu dirinya tanpa sadar mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kepala klan Gu Yuan tidak ingin Sun Er bersama dengan Xiao Yan? Gu Yuan pun tersenyum kemudian berkata, itu bukan niatnya. Karena selama Sun Er mau maka dirinya yang sebagai ayahnya tidak akan memaksa Sun Er, terlebih lagi dengan garis keturunan surgawinya saat ini bahkan dirinya kepala klan dari klan Gu tidak akan bisa memaksa untuk melakukan apapun. Xiao Yan pun terkejut saat mendengar kata-kata ini, lalu kegembiraan pun segera melonjak di matanya, karena sebagian besar anggota dari klan Gu di alam Gu penuh dengan permusuhan terhadap Xiao Yan. Namun tidak sangka Gu Yuan yang berada di hadapan Xiao Yan ini agak di luar dugaannya. Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan gembira dan berterima kasih banyak kepada kepala klan Gu Yuan. Gu Yuan pun segera berkata, Xiao Yan seharusnya tidak terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun dirinya tidak akan menghentikan mereka berdua, namun beberapa sesepuh dari klan Gu dan beberapa keberadaan yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini, karena mau bagaimanapun Sun Er memiliki garis keturunan surgawi yang belum muncul di dalam klan Gu selama 1000 tahun, sehingga mereka secara alami tidak mau garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal. Oleh karena itu Xiao Yan akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Lalu dari sudut pandang posisi dirinya sebagai kepala klan Gu maka dirinya tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan, karena mau bagaimanapun kepala klan harus menempatkan permasalahan klan menjadi prioritas, sehingga dirinya tidak akan ikut campur dalam hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Namun dirinya juga ingin Xiao Yan berjanji kepadanya beberapa hal. Tentu saja atas perkataan dari calon mertua membuat jantung Babang Tamfan Xiao Yan pun berdebar kencang. Lalu Xiao Yan pun dengan hati-hati bertanya, bolehkah dirinya tahu apa itu? Gu Yuan pun ragu-ragu sejenak saat dirinya mulai berbicara dan meminta Xiao Yan untuk tetap tenang, karena itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk Xiao Yan capai, karena dirinya hanya berharap bahwa ketika Xiao Yan bersama dengan Sun Er di masa depan, maka Xiao Yan akan mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang tidak tersentuh sebelum dirinya mencapai kelas Doseng. Wajah Xiao Yan pun menjadi malu saat dirinya mendengar hal ini, karena Xiao Yan tidak membayangkan bahwa hal yang Gu Yuan inginkan adalah permintaan yang konyol.
Gu Yuan pun tanpa sadar terbatuk kering sebelum akhirnya tertawa dan berkata, seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika impulsif, apalagi mereka berdua tidak sering bersama, dan hal utama adalah bahwa garis keturunan di dalam tubuh Sun Er tidak stabil dan Xiao Yan juga bukan anggota klan Gu. Lalu jika Xiao Yan melakukan hubungan badan secara barbar dan secara acak, maka itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er. Dan jika hal seperti itu terjadi maka kemungkinan orang-orang tua dari klan akan bertindak dengan paksa, dan Xiao Yan sudah pasti menyadari konsekuensinya. Xiao Yan pun dengan pahit tersenyum dan mengangguk. Kemudian Gu Yuan pun lanjut berkata dengan nada yang agak serius, dirinya berkata bahwa ini adalah sesuatu yang ingin dirinya ingatkan kepada Xiao Yan secara sepintas. Alasan terbesar bagi Gu Yuan untuk mengungkapkan dirinya adalah karena Gyoku no Toshi yang ada pada Xiao Yan. Xiao Yan pun tanpa sadar berubah ketika dirinya mendengar kata-kata Gyoku no Toshi tersebut, karena pada dasarnya giok tersebut mengingatkannya dengan warung Bude Yanti, yang dimana Bude Yanti sudah menjual secara massal giok tersebut, dan semua orang bisa memilikinya walaupun harus ngebond dengan angsuran 12 bulan.